Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Chandra, NIM DIP 13780. Pada siang hari ini akan memaparkan terkait review jurnal daripada Hayden and Porter yang berjudul Struktur Implementasi A New Unit of Administrative Analysis. Dalam review naskah daripada Hayden and Porter ini, ya, yang berjudul Implementation Struktur A New Unit of Administrative Analysis, di sini penulis ingin mencerminkan gagasan utama, yaitu perlunya memperkenalkan unit analisis baru dalam studi administrasi publik, yaitu implementation struktur. Konsep ini diusulkan sebagai pengganti unit analisis, sebagai pengganti unit analisis tradisional seperti organisasi tunggal, dengan tujuan untuk lebih tepat menggambarkan dan mengevaluasi pelaksanaan program publik yang biasanya melibatkan banyak aktor dan organisasi. Selanjutnya, di dalam pendahuluan, di sini penulis menyampaikan dan menguraikan masalah klasik dalam administrasi publik, yaitu implementation deficit. Ya, di sini pemerintah dalam hal ini, ini menunjukkan ketidakmampuannya negara untuk melaksanakan program yang telah dijanjikan secara efektif. Mereka mengkritik pendekatan-pendekatan yang selama ini menggunakan organisasi atau individu sebagai unit analisis yang dianggap tidak mampu menangkap kompleksitas pelaksanaan program. Oleh karena itu, penulis mengajukan konsep implementation struktur sebagai unit analisis yang lebih sesuai, karena ini mengakui keterlibatan multi organisasi dalam proses pelaksanaan. Nah, selanjutnya penulis juga menyikapi soal tentang kritik paradigma lama yang berkaitan dengan hierarki dan market. Di bagian ini penulis mengkritik dua paradigma lama yang mendominasi pemikiran administrasi publik, yaitu Lonely Organization Syndrome yang mendorong konsolidasi fungsi dan satu organisasi hierarkis, dan pendekatan ekonomi politik yang mendukung proliferasi pemerintahan kecil agar tercipta efisiensi melalui kompetisi. Penulis menegaskan bahwa perubahan sosial dan organisasi modern telah menghasilkan sebuah organizational society di mana pelaksanaan program terjadi melalui jaringan multi organisasi yang kompleks. Dengan demikian, pelaksanaan program tidak dapat dilaksanakan ataupun dijelaskan hanya dengan teori pasar atau hierarki birokrasi. Selanjutnya, ini yang terkait tentang observasi implementasi. Penulis menjelaskan bahwa studi empiris menunjukkan pelaksanaan program melibatkan banyak aktor yang beragam, seperti lembaga pemerintah, lembaga swasta, serikat pekerja, dan organisasi sosial. Nah, di samping itu, di sini konteksnya sangat kompleks, di mana interaksi terjadi dalam dinamika yang kompleks, namun hasil terukur tetap tercapai. Dan dibutuhkan pendekatan baru di mana diperlukan untuk mengakomodasi kerjasama lintas organisasi. Nah, di sini selanjutnya adalah penulis di sini coba membandingkan antara rasionalitas organisasi
dengan program yang telah disediakan. Dalam bagian ini dijelaskan bahwa terdapat dua orientasi rasionalitas administratif yang berbeda, yaitu organization rational dan program rasional. Organisasi rasional berfokus pada tujuan keseluruhan organisasi dan menjadikan program sebagai alat untuk mempertahankan organisasi itu sendiri. Sebaliknya, program rasional berfokus pada tujuan spesifik dan berusaha mengkoordinasikan kontribusi lintas organisasi untuk mencapainya. Konflik antara kedua rasionalitas ini menciptakan kompleksitas dalam pelaksanaan program. Nah, selanjutnya pembentukan struktur implementasi. Nah, di sini di bagian ini dijelaskan bahwa implementation struktur terbentuk melalui proses seleksi sukarela. Ya, jadi ada beberapa proses seleksi sukarela dan konsensus dari pool organisasi yang tersedia. Motivasi daripada partisipasi beragam, ya, terus termasuk daripada pertukaran manfaat dan ketergantungan kekuasaan. Yang membuat struktur ini dinamis dan kompleks. Penulis menekankan pentingnya peran individu dengan keterampilan pengelolaan jaringan atau network management dalam menjaga kelangsungan dan efektivitas struktur ini. Metode penelitian fenologis daripada penelitian direkomendasikan untuk memahami realitas pembentukan dan kerja struktur implementasi. Selanjutnya di pendekatan struktur implementasi, di sini penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan program publik harus dianalisis sebagai hasil interaksi dan kerja sama implementation struktur, bukan organisasi tunggal. Struktur ini memiliki ciri khas seperti keberagaman tujuan dan motivasi para aktor, koordinasi non formal, keberadaan substruktur khusus ya untuk perencanaan pelaksanaan dan evaluasi serta tingkat kohesi yang bervariasi. Ya, model ini lebih realistis dalam menggambarkan dinamika daripada pelaksanaan program di lapangan. Nah, selanjutnya ini adalah implikasi dan penelitian mendatang. Di dalam kategori ini, ya, penulis terakhir itu membahas terkait tentang implikasi teoritis dan praktis dari konsep implementation struktur. Pendekatan ini membuka peluang baru dalam penelitian sosiologi, ilmu politik, psikologi, dan administrasi publik. Selain itu, paradigma demokrasi dan tanggung jawab politik perlu direvisi. Penulis juga menekankan perlunya pengembangan kebijakan dan manajemen yang memahami kompleksitas dan interdependensi pelaksanaan program secara nyata, serta mendorong penelitian komparatif tingkat subnasional. Demikian review daripada jurnal Hayden dan Potter yang berjudul Implementation Structure, a New Unit of Administrative Analysis. Terima kasih, mudah-mudahan review jurnal ini sedikit membuka wawasan dalam konteks memahami karakter daripada penulis dalam administrasi analisis. Ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.